Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat kedua telapak tangan kita. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita berkah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran. Dan insya Allah kelak kita semua diselamatkan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Sama-sama kita baca ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sayangi kami semua yang hadir pagi ini. Ya Allah, cintai kami semua yang bermajlis pagi ini. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami menuju ke majlis ini adalah wasilah Engkau hapuskan dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikan taklim kami pagi ini setiap duduknya mengangkat derajat hidup kami. Ya Allah, jadikan taklim kami pagi ini yang setiap kebersamaannya menenangkan perasaan kami, yang setiap belajarnya melembutkan hati kami. Ya Allah, tambahkan ilmu ke dalam diri kami, tambahkan hikmah ke dalam hati kami. Jadikan hidup kami makin baik, lebih baik daripada kehidupan kami yang sebelumnya, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, bersihkan hati kami, lembutkan hati kami. Jadikan taklim kami pagi ini adalah taklim yang bisa membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah meridhoi kebersamaan kita pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahil karim Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamadzatis syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus kajian muslimah Az-Zikroh. Hadir juga pagi ini Masya Allah istri dari Murabbi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Umi Yuni, jazakillah khair. Seluruh pengurus majlis taklim ini tolong aminkan sama-sama, semoga majlis Az-Zikroh senantiasa Allah jaga dalam kebaikan.
Semoga majlis az-zikra Allah rahmati dan Allah berkahi. Semoga majlis az-zikra Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Semoga majlis az-zikra Allah senantiasa berikan rahmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, apa kabar semuanya hari ini? Oh, iya. Ini jawaban tergantung cicilan kelihatannya ya. Ada yang semangat, ada yang kurang semangat. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat suaminya? Yang belum punya jangan alhamdulillah ya. Itu suami siapa yang kita bilang alhamdulillah ya. Hari ini dompetnya sehat? Sepertinya ada persoalan dari jawabannya ya. Ahilman doakan mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Semua yang hadir Allah sehatkan badannya. Allah berkahi hidupnya. Allah tambah rezekinya. Allah rukunkan rumah tangganya. Allah angkat derajatnya. Insya Allah kelak Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Bunda, teteh, sayang, Ahilman mau tanya, siapa di sini yang hidupnya mau lebih bahagia? Angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Ini masih ada yang ragu ngacungnya. Masih ada yang gini ngacungnya teh. Siapa di sini yang hidupnya mau tambah bahagia? Mau? Siapa di sini yang hidupnya hatinya mau tambah tenang? Mau? Siapa di sini yang kehidupannya mau tambah lapang? Mau? Cius. Mie apa? Bunda, perhatikan ke depan. Ada 3 rumus. Ada berapa? Ada 3 rumus yang harus Bunda miliki agar Bunda diberikan kebahagiaan dalam hidup. Saya tulis ya. Rumus kebahagiaan. Ada berapa tadi? Banyak sebenarnya, cuman biar cepat aja lah ya. Ada 3. Yang pertama, kalau Bunda hidupnya mau bahagia, rumusnya don't worry. Coba, 1, 2, 3. Don't worry. Lebih keras. Don't worry. Apa artinya? Jangan terlalu banyak khawatir. Tulis. Jangan terlalu banyak khawatir. Bunda sayang, teteh sayang, kalau hidup kita banyak khawatir pasti nggak akan bahagia. Betul? Apa yang biasanya kita khawatirkan? Biasanya 3 yang kita khawatirkan. Yang tidak harus kita khawatirkan. Yang pertama, Bunda jangan khawatir dengan masa lalu. Tulis. Apa yang pertama? Jangan khawatir dengan. Kenapa? Karena yang lalu sudah. Yang lalu biarlah. Banyak orang yang tidak bahagia hari ini karena masih terbebani dengan apa yang sudah terjadi. Betul? Padahal yang sudah terjadi tidak akan bisa kembali lagi. Setuju?
berarti mohon maaf, mohon izin kalau masih di antara kita terbelenggu dengan masa lalu, belajarlah berdamai dengan masa lalu. Bunda nanya sama AA, gimana cara melupakan masa lalu? Sampai kapanpun Bunda nggak akan pernah bisa lupa. Maka jangan pernah berusaha melupakan. Semakin berusaha melupakan, semakin akan sulit melupakan. Cukup memaafkan. Tuh 2, 3. Memaafkan. AA, apa bedanya melupakan dengan memaafkan? Beda. Melupakan itu adanya di pikiran kita, memaafkan itu adanya di hati kita. Terus apa bedanya lagi? Memaafkan itu membersihkan hati kita agar tidak membenci apa yang pernah datang dalam hidup kita. Sedangkan melupakan membersihkan pikiran kita agar tidak ingat kepada yang menyakiti kita. Melupakan susah, memaafkan bisa diusahakan. Jika ingin bahagia, don't worry, jangan terlalu khawatir dengan yang sudah terjadi di masa lalu. Ahilman lihat ini wajahnya wajah-wajah banyak masalah dan kelihatan wajah banyak masa lalunya yang ada di sini. Sudah, yang lalu biarlah. Yang kedua, yang tidak harus kita khawatirkan adalah apa? Masa depan. Apa? Bunda banyak mikirin nanti gimana, nanti belum tentu hidup. Ustad, nanti gimana? Naon nanti gimana teh kitu we? Naon coba? Banyak yang kita khawatirkan terhadap sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Banyak di antara bunda yang mikirin rezeki, padahal rezeki udah dijamin atau belum? Terus kenapa kita pikirin rezeki mah jangan dipikirin, dijemput. Di apa? Bunda mau bikin status akan indah pada waktunya, tapi bunda nggak usaha, nggak gerak, nggak ikhtiar, rizkinya mohon izin. Kalau bicara rizki, selama kita hidup pasti Allah ngasih rizki sama kita. Setuju? Poinnya mah rizkinya jadi amal soleh atau tidak, rizkinya jadi bahan syukur atau tidak, rizkinya bikin kita deket ke Allah atau tidak, itu aja. Halo, jelas tidak? Bunda mikirin suami, Ustadz nanti suami aku gimana? Nggak usah dipikirin. Suami kita kalau takdirnya ke kita pasti jadi kita, betul? Terus kumaha tuh? Ulah lieur. Jangan pusing dengan apa yang tidak harus dipikirkan terlalu pusing oleh kita. Setuju? Masa depan yang pasti itu apa? Kematian. Lebih banyak mikirin bekal mati aja daripada mikirin masa tua kita. Betul ya, enggak kelihatan. Mulai hari ini lebih tenang. Yang ketiga, yang tidak harus kita khawatirkan apa? Penilaian manusia. Satu, yang tidak harus kita khawatirkan apa? Masa lalu. Dua, masa depan. Tiga, penilaian. Bunda teteh sayang, semua orang muji kita, belum tentu kita jadi mulia di hadapan Allah, betul? Semua orang menghina kita, belum tentu kita hina di hadapan Allah, betul? Kenapa AA? Karena setiap manusia melihat kita itu dengan kacamata yang berbeda-beda. Setuju? Bunda yang sebelah kiri, yang tengah, yang kanan, lihat Ahilman sama atau beda? Beda Ece, beda. Yang kiri mah mungkin lihatnya agak cabi, mungkin. Yang kanan mah agak tirus, mungkin. Yang tengah mah asa bengkak Ahilman teh, mungkin. Kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Dan ingat ya, kita itu tidak dituntut untuk lebih baik dari orang lain.
Kita tidak dituntut untuk harus jadi yang terbaik dari orang lain. Tidak. Kita ini hanya diminta untuk lebih baik dari kehidupan kita yang sebelumnya. Dah. Catat status hari Kamis tuh. Kita tidak dituntut untuk jadi lebih baik daripada orang lain. Kita mah dituntut untuk lebih baik dari kehidupan kita yang sebelumnya. Udah. Maka mulai hari ini Bunda, Teteh sayang, belajar lebih menenangkan hati, melembutkan perasaan kita. Kalau hidup ingin bahagia, rumus kebahagiaan yang pertama apa? Don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Ada berapa tadi? 3. 1, jangan khawatir dengan apa? Masa lalu. Yang lalu sudah berlalu. Tutup lembaran lamanya, buka lembaran barunya. Terlalu sayang kehidupan kita jika dihabisi menangisi apa yang sudah terjadi di masa lalu. Betul? Jangan jadi orang yang paling merasa menderita sendirian. Ustadz, aku mau Ustadz. Dulunya teh Ustadz. Susah. Udah. Makanya Ahilman mah kalau ada orang yang curhat dan ngomongin yang udah lalu suka kesel. Kadang kita teh curhat sendiri, jawab sendiri kadang-kadang. Udah, sekarang mah mulai hari ini what next, ke depan kita mau seperti apa? Setuju? Semua kita pasti punya masa lalu, betul? AA sebelum jadi sekarang juga pernah punya masa lalu. Setiap orang pernah tenggelam dalam kesalahan, pasti. Dan Ahilman juga lihat ini wajahnya hampir sama. Selain wajah banyak masalah, kelihatan wajah banyak dosa kelihatannya. Ya udah, kita sama-sama banyak dosa, ya udah. Aib kita tutupi, dosa kita tutupi, ke depan harus lebih baik. Setuju? Yang kedua, jangan khawatir dengan apa? Dengan masa depan. Jalani saja hari ini. Karena engkau sedang hidup di hari ini. Banyak orang yang tidak menikmati hari ini karena apa? Terlalu sibuk, khawatir dengan masa lalu dan takut dengan masa depan. Ibu, nikmati hari ini karena sekarang belum tentu kita bisa mendapatkan keadaan yang sama, betul? Ibu lagi ngaji, udah ngobrol. Kadang-kadang, Ece, nanti jadi nggak baso kan? Nggak usah. Cantang tuh bisa nggak basong kemah. Sekarang mah lagi ngaji, fokus dulu, serius dulu dengan kebaikan itu. Yang ketiga, jangan khawatir dengan apa? Penilaian orang lain. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Kita udah berbuat baik aja, masih ada aja orang yang gak baik sama kita. Setuju? Maka ketika Bunda sayang, Teteh sayang berbuat baik, jangan sibuk untuk mendapatkan penilaian manusia. Kenapa? Karena manusia melihat kita dengan kacamata yang pasti berbeda. Lebih lembut, lebih tenang. Kalau ingin bahagia, rumus yang pertama apa? Don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Rumus yang kedua. Kalau ingin bahagia, rumusnya don't expect. Maaf ya, pakai bahasa Inggris. Biar Bunda agak naik level. Dan ini maklum Ahilman kan baru pulang dari Amerika ya, jadi rada ke bawah-bawah ya kalimatnya sedikit. Yang kedua, kalau ingin bahagia, don't expect. 1, 2, 3. Don't expect. Apa artinya? Jangan terlalu berharap kepada selain Allah. Tulis. Jangan terlalu berharap kepada selain Allah. Kalau Bunda tanya sama AA, kenapa ya hidup aku ini asa berat banget? AA, kenapa ya hidup aku kok rasanya sulit banget? Punten. Biasanya jawabannya karena kita terlalu berharap kepada selain Allah, pasti. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan semua kepahitan hidup. Dan tidak ada yang paling pahit untukku
kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Betul apa betul? Iya apa iya? Bunda, kalau mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, cintailah sesuatu dan seseorang itu karena Allah. Kalau tidak, maka kita akan dibuat sakit hati dengan apa yang kita cintai itu. Bunda harus tahu, teteh harus tahu, Allah itu pencemburu. Jadi kalau ada cinta kita yang terlalu berlebihan kepada selain Allah, maka konsekuensinya kita akan uji dengan apa yang kita cintai itu. Bunda, kenapa sakit hati sama suami? Halo? Halo? Kenapa ada seorang istri yang sakit hati sama suami? Kenapa? Karena terlalu berharap sama suaminya. Betul? Berharap suaminya begitu, yang ada berharap suami kita teh A jadinya B. Betul? Jangan salahkan suami kita, tapi salahkan kita yang terlalu berharap kepada orang yang tidak seharusnya menjadikan harapan. Betul? Bunda mah jadi istri yang baik itu satu alasannya. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Udah. Jadi kalau ini perintah Allah, pas kita jadi istri yang baik, pasti Allah kasih pahala sama kita. Betul? Kalau bunda jadi istri yang baik, berharapnya suami jadi sayang ke kita, mohon maaf, pasti sakit hati. Karena banyak istri yang udah baik tapi suaminya nggak baik. Ada tidak? Cek saha. Ada atau tidak? Di sini ada orangnya, ada. Jadi orang tua saat berbuat baik sama anaknya, yakin ini perintah dari siapa? Allah. Maka bunda jangan kecewa, jangan patah hati kalau ternyata anak kita belum sesuai dengan harapan kita. Karena setiap didikan kita jadi orang tua pasti mendapatkan pahala dari Allah. Betul? Aa, apa yang biasanya kita suka berharap? Biasanya ada 3. 1, jangan berharap kepada manusia atau seseorang tadi. 2, jangan terlalu berharap kepada harta dunia. 3, jangan terlalu berharap kepada tahta yang diberikan. Manusia, harta, tahta. Ini kalau kita terlalu berharap, maka biasanya 3 ini akan membuat hati kita tidak akan tenang. Bunda punya mobil, boleh atau tidak? Boleh. Jangan simpan mobil di hati karena nggak cukup. Simpan di mana? Di garasi. Bunda punya suami, sayang atau tidak? Cinta atau tidak? Jangan simpan suami bunda dalam hati riweuh. Simpannya di kartu keluarga aja. Berarti saat ini suami kita lagi dititipin sama kita. Betul? Bunda lagi dikasih tahta jabatan, jangan disimpan di hati. Karena tahta jabatan pasti akan ada waktunya. Simpan aja dalam kehidupan dunia kita. Aa lagi dikasih popularitas. Lagi viral, lagi terkenal. Nggak ada bedanya. Rasanya dulu lebih nikmat dibanding sekarang. Sekarang meni asariwuh. Reka dia di pelongku batur. Reka mana-mana diawasi sama orang. Mau makan di mall, pilih-pilih yang sepi. Meni asariwuh. Kemana-mana ibu minta foto. Nggak usah minta foto sama ustadz. Jangan kecewa. Dan yang kedua, kadang bunda teh kalau moto suka maksa sama Ahilman teh. Sok nyeri badan Ahilman mah abis kajian teh. Anu hiji nyeret, anu hiji megang, sok nyeri karena badan teh. Tolong bunda pahami ya. Dan yang kedua, kadang-kadang bunda teh sok bararau lamun dipoto teh. Make parfum atuh dipoto teh biar nikmat ka Ahilman. Demen riweuh ieu mah kadang-kadang. Makanya mohon maaf ya, Ati bukan gak mau dipoto, tapi bunda sadar diri atau sedikit gitu ya.
Mulai hari ini mah coba diperbaiki. Insya Allah. Bunda jangan bilang gini, syama ayeuna mah meni hese dipoto teh. Dulu mah meni masya Allah gampang, ayeuna mah hese. Kitu teh sih? Kitu henteu. Ibu nyadar diri atuh. Nah si ate nggak mau dipoto kunaon, coba ibu sadar diri. Muhasabah ibu teh ada masalah apa? Nah, yang pertama kalau mau bahagia apa rumusnya? Don't worry. Jangan terlalu banyak khawatir. Yang kedua, don't expect. Jangan terlalu berharap kepada selain Allah. Yang ketiga, ini topik kita pagi ini. Kalau hidup mau bahagia, rumusnya don't hate. Don't hate, lain don't hate, ima don't hate. Don't hate, cina. Don't hate, nah don't hate. Kata si ibu meni polos, don't hate. Don't hate. Lain don't hate, don't hate. Don't hate. Ece, ampun iya mah Masya Allah. Iya nulis orang don't hate. Kuat ece dikasih tahu. Don't hate artinya. Apa yang ketiga? Don't hate. Apa artinya? Jangan terlalu banyak membenci. Suri we aja. Baiknya kajian yang Ahilman minimal aya seuri na minimal. Da Ahilman tahu ibu di rumah banyak masalah kan. Minimal ngaji teh tenang gitu ya, ada yang bisa dibawa pulang. Apa yang ketiga? Don't hate. Jangan terlalu banyak membenci. Bunda teteh sayang, hati yang penuh kebencian gak akan bahagia. Betul apa betul? Iya apa iya? Kenapa Ahilman? Karena hati yang penuh kebencian sibuknya hanya membenci dan mengurusi apa yang menjadi kebencian di hatinya. Sok dibuka. Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Surat apa? Al-Hujurat ayat berapa? 10 sampai 13. Al-Hujurat teh surat ke-49. Sudah? Baik. Bunda tanya sama Ahilman, kenapa kita nggak boleh membenci? Jawabannya Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda sambil perhatikan Qur'annya, sambil dibaca, sambil dilihat, sambil dipahami. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, yang bertengkar, yang saling membenci. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah. Lihat Bunda, kenapa kita tidak boleh membenci? Satu, karena kita ini orang beriman. Orang apa? Jadi kalau Bunda merasa beriman, ingin diakui sebagai orang beriman, dan ingin mendapatkan predikat iman, maka
jangan ada kebencian di hati kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan pernah masuk surga orang yang tidak beriman kepada Allah, dan orang tidak disebut beriman kalau di hatinya tidak ada rasa cinta kepada sesamanya. Dan ketahuilah, rasa cinta itu dibangun karena engkau afsus salam, menebarkan salam. Jadi kalau bunda ingin masuk surga harus beriman. Kalau bunda ingin disebut orang beriman, maka hilangkan kebencian di hati kita. Karena kebencian di hati ini menunjukkan bahwa ada yang rapuh dengan iman kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, kenapa kita jangan membenci? Karena kita ini bersaudara. Satu, kenapa kita tidak boleh membenci? Karena kita orang beriman. Kenapa yang kedua kita tidak boleh membenci? Karena kita ini hakikatnya bersaudara. Bunda, teteh sayang, orang tua kita berbeda, betul. Kakek nenek kita berbeda, iya. Tapi kalau ditarik lebih jauh, kita semua sama atau tidak? Kita semua sama, berangkat dari Nabi Adam alaihi salam. Kita ini bersaudara. Kalau bunda, mohon maaf, ada saudara kita yang disakiti, sakit hati atau tidak? Sekarang bayangkan, kalau ada kebencian di hati kita kepada orang lain, padahal itu saudara kita, berarti mencederai saudara yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita tidak boleh membenci? Karena sikap membenci itu menjauhkan kita dari ketakwaan kepada Allah. Jadi kalau di hati ini ada kebencian, berarti mohon maaf, ketakwaan kita kepada Allah dipertanyakan. Apa itu takwa? Takwa itu menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Allah memerintahkan kepada kita jangan membenci, jangan membenci. Berarti saat kita membenci, kita melanggar dari perintah Allah kepada kita. Maka bunda sayang, ya, yang keempat, kenapa kita tidak boleh membenci? Karena jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi orang yang kebencian itu jauh dari kasih sayang Allah. Orang yang penuh kebencian jauh daripada rahmat Allah. Karena rahmat Allah hanya akan diberikan kepada orang yang hatinya bersih, hatinya lembut, hati yang tidak ada kebencian kepada siapapun. 4 alasan kenapa kita tidak boleh membenci. 1, apa alasannya? Karena sebagai orang beriman. 2, kita bersaudara. 3, karena menjauhkan dari ketakwaan kepada Allah. 4, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf bunda sayang, Islam itu agama yang mengantarkan kedamaian dan kesejukan, betul? Maka saat bunda ingin disebut sebagai muslim yang baik, tanamkan di hati kita kasih sayang kepada siapapun. Nabi bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Kalau bunda ingin disayang oleh Allah, sayangi makhluknya Allah. Kalau bunda ingin dicintai oleh Allah, cintai semua yang diciptakan oleh Allah. Kalau bunda ingin dekat dengan rahmat Allah, maka hilangkan kebencian di hati kita kepada siapapun. Kenapa Ustadz? Karena itulah akhlak yang baik dalam kehidupan. Apakah Nabi mengajarkan kita membenci? Tidak. Tidak. Bunda tahu kisahnya. Bagaimana satu kali Nabi SAW pernah diludahi oleh seseorang.
Apakah Nabi membalas? Tidak. Bunda tahu kisahnya, bagaimana Nabi ketika Nabi berangkat ke Taif, sesampainya di Taif Nabi dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, dicaci maki, diusir. Apakah Nabi membalasnya? Tidak. Nabi memilih untuk kembali ke Mekah. Sebelum sampai di Mekah, Nabi kemudian duduk di bawah pohon rindang. Tiba-tiba datang malaikat Jibril ketika itu. Apa kata malaikat? Ya Muhammad, aku melihat bagaimana kelakuan orang Taif memperlakukanmu. Aku lihat itu. Saksikan, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Ya Muhammad, silahkan kau minta kepada Allah agar aku menimpakan dua gunung ini kepada orang Taif yang memperlakukanmu tidak baik. Coba Ahilman mau tanya, kalau Bunda jadi Nabi ketika itu, kira-kira jawabannya apa sama Jibril? Mungkin kita akan jawab, Jibril, gaspol, ayeuna kene geus kuat ya saya ya. Jibril, ayeuna pisan, udah nggak kuat pengen ngebalas. Tapi apa jawaban Nabi ketika itu? Ya Jibril, a'fu anhum fa innahum la ya'lamun. Wahai Jibril, maafkan mereka karena mereka nggak tahu saja apa yang ingin aku berikan kepada mereka. Terus kalau seandainya aku mau minta kepada Allah, aku lebih baik berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jadikan di antara anak, cucu, keturunan orang Taif, kelak mereka beriman dan bertakwa kepadamu ya Rabbal Alamin. Balas sakit hati bukan dengan menyakiti lagi, tapi membalas dengan kebaikan, cinta. Dan itulah yang menjadikan Islam ini tersebar luas. Kenapa? Karena rahmat, rahim, karena kasih sayang yang Nabi hadirkan dalam kehidupan. Betul apa betul? Iya apa iya? Pertanyaan selanjutnya, kenapa kebencian itu seringkali muncul? Apa sebabnya? Lanjutkan ayatnya, surat ke-11 dan ke-12. Masih Al-Hujurat. Apa yang membuat orang itu biasanya saling benci? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumum min qaumin. Lihat, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Kenapa ada orang yang timbul kebencian? Karena dimulai dengan apa? Menghina satu sama lain. Kenapa ada orang yang saling menghina? Karena biasanya orang yang menghina merasa lebih baik dibanding orang lain. Dan orang yang dihina ditunjuk bahwa dia orang yang lebih hina dibanding yang menghinanya. Maka jelas, lihat, la yaskhar qaumin mun qaumin. Janganlah kalian saling menghina, saling mengolok-olok di antara kamu sekalian. Lihat, asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairun minhunna. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang dihina itu lebih daripada perempuan yang lain. Bunda, 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 ibu, ibu, ibu. Ustaz tanya, kenapa di ayat ini disebutkan lebih jelas lagi tentang perempuan? Jawabannya, dengekeun ya. Kamu nanya gitu kan? Kenapa di ayat itu perempuannya di highlight lagi, diingetin lagi? Bukan hanya kaum dengan kaum, tapi Allah sampaikan lagi, dan perempuan yang A dengan perempuan yang lain. Kenapa? Jawabannya karena yang biasanya saling membenci dan merawat kebenciannya dan gak bisa lupa, itu biasanya siapa? Betul apa betul? Iya apa iya?
Lalaki mah biasanya kalau udah benci, selesaikan masalahnya, biasanya selesai. Betul nggak? Perempuan mah enggak. Enggak. Begitu apa enggak? Takutnya Ahilman salah, betul apa betul? Laki-laki mah ketika benci bilang di depannya, saya benci sama kamu. Udah. Perempuan enggak. Di depan, enggak, kamu mah baik sama aku aja. Kamu mah baik. Tapi di belakang, mohon maaf, di depannya kita mencintai dia, di depannya sayang sama dia, tapi di belakangnya kita bisa menjatuhkan dia. Betul atau tidak? Bukan yang di sini, yang di sana. Yang di sini mah insya Allah enggak. Enggak apa? Enggak jauh beda biasanya. Ustadz, kenapa perempuan yang suka saling membenci, saling menghina? Sok aja bunda evaluasi. Kadang-kadang kita mah ngelihat orang dari penampilannya. Taklim, ngaji, majlis. Tapi kadang-kadang lisan kita nggak pernah terjaga. Betul? Pas lagi ngaji, ngobrol sama temennya, dicuit, naon? Lihat, baris 2 jarum jam 9. Baris 2 jarum jam 9. Oh. Kenapa emangnya? Lihat jilbabnya. Emang kenapa jilbabnya? Kembang. Apal nggak itu teh apa? Apa? Taplak meja. Eta meni percis, aku udah lihat kemarin di Shopee sama kayak gitu. Taplak meja eta. Diolok, beres yang depan, samping, ke belakang, baris 5 jarum jam 2. Naon? Baris 5 jarum jam 2. Apa? Tinggali bulu mata anak. Bulu mata. Dia teh lupa. Yang dia olok-olok juga boleh jadi dia ge bulu matanya panjang. Tapi gara nggak kelihatan kan susah tuh. Jadi dia sibuknya lihat orang lain. Orang lain memeni kelihatan kekurangannya teh. Betul apa betul? Eta mah perempuan. Di sini ada yang begitu apa enggak? Ada. Yang mana orangnya? Udah ngomongin jamaah, ngomongin ustadznya. Apa? Sok Ahilman mau tanya. Siapa di sini yang baru pertama lihat Ahilman langsung? Kamana wae ya Allah. Kamana wae iya. Baru ketemu sekarang. Oke. Tapi di TV udah pernah lihat di TV. Di YouTube ada. Di TikTok ada. Oke, yang baru pertama lihat, yang asli sama yang video kasepan mana? Asa kasepan videonya siapa? Nyeri hati kan ayeuna. Ibu mohon maaf ini ya. Mungkin yang baru ngelihat akan agak kaget. Eta Ustaz Hilman teh nyat. Asli nama asa kasep. Meni ya Allah, meni bersih, meni glowing. Gitu ya. Ini kira-kira begitulah kira-kira ya. Ikan kira-kira agak enggak pede. Cek si ibu teh air laut siapa yang garemin sih katanya. Enggak, ini mah kira-kira ini mah ya. Kan kita mah perempuan ya. Nah naon teh pasti dilihat sesuai pandangan mata kita kan. Maka kita ini lamun lisannya tidak terjaga pasti keluar komen.
Komen we. Gak ada yang diomongin, nyari yang diomongin. Gimana caranya? Makanya di ayat ini jelas sekali Bu. Jangan menghina, jangan mengolok-olok. Ini sumber orang awalnya mengolok-olok, nanti ujungnya akan timbul kebencian. Betul? Ibu teh lamun mengolok-olok orang sadar kira-kira orang yang kita hina itu sakit hati atau tidak. Kalau bunda ngerasa gini, desi eta mah sok nyeri hati. Tuh si eta mah alhamdulillah gak pernah sakit hati, kita gak pernah tahu. Ibu tanya, kalau ibu mau menghina izin dulu. Ucu saya mau hina kamu boleh apa enggak? Karena biasanya dari awalnya menghina, ujungnya jadi kebencian. Betul nggak? Dan biasanya ada orang yang kalau udah sakit hati itu bunda, mohon maaf. Ini orang yang paling sakit hati nih. Ada saat di mana sakit hati, dia tidak bilang sakit hati. Tapi dia memendam sakit hatinya, bahkan kemudian jadi penyakit dalam dirinya. Betul? Makanya perempuan itu, kalau pas lagi ngomong, sakat sablakna, semaunya, tapi kalau pas memendam perasaan sependam-pendamnya, ujungnya kalau dia tidak menemukan titik keluarnya jadi sakit, stroke, kolesterol, gagal ginjal, roromekheun gitu tuh nyambung pokoknya mah dina hate jadi nyambung kemana-mana. Esok ibu sakit hati tiba-tiba tah nyeri cangkeng pasti, sakit gigi, pusing kepala, bisul kadang-kadang. Iya kan ada darah yang harusnya lancar jadi terpendam kan, jadi darah kotor, muncul bintik-bintik, hiji dua tilu, cenang teh lah, bisul teh lah, matakna hati kudu bersih. Jangan membenci. Kenapa orang membenci tah iya? Karena saling menghina. Dan bunda harus tahu, bunda lihat nggak video Ustadz yang terbaru? Udah follow Instagram saya belum? Kan Ustadz jelaskan di dia tah, hati perempuan itu seperti apa? Nih yang video ini nih, hati perempuan itu seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itu hatinya siapa? Perempuan. Kalau sudah sakit, mudah memaafkan, tapi tak mudah. Bunda ngahina, set ke teman bunda. Kade, jangan nganggap bahwa dia mah udah lupa. Enggak, teringat. Jadi kalau bunda ngomong teh, Ece, meni asa genut gitu misalnya. Eta teh sederhana tapi nyeri hati. Sampai dia ke rumah dia akan ngaca terus. Emang gendutnya. Kata bunda mah eta teh nggak bikin sakit hati. Buat teman bunda sakit hati atau tidak? Cuma dia nggak bilang kamu meni gitu ke aku, enggak. Dia rawat itu, dia tanam, sakit. Matakna ibu kalau mau komen jaga mikir-mikir dulu dia sakit hati atau enggak. Ucu, ya Allah, ayeuna meni asa kurusan gitu. Berarti kamari genutnya. Bener tuh. Ayeuna mah meni kurusan berarti kamari genut, nyeri hati. Nanem deui. Jadi kumaha? Ulah loba ngomong. Dah. Fal yakul khairon au liyasmut, berkata yang baik atau ingat, banyak perempuan yang dimasukkan ke dalam api neraka gara-gara apa? Tidak mampu menjaga lisannya. Makanya kalau ada apa, tidak semua harus dibicarakan. Karena kadang-kadang makin banyak bicara makin banyak salahnya. Makin banyak bicara makin banyak dosanya. Makanya Ahilman bersyukur sama Allah punya istri teh yang jarang bicara. Istri saya mah bunda, Allahu Akbar, diam belanja, diam ya belanja online gitu weh.
Saya senang bicara, istri saya mah pendiam. Kalau nggak ditanya nggak jawab. Jadi tanya, tengah jawab. Adiknya. Terus apalagi Ustadz? Lanjut. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Tuh. Ulangi. Kenapa ada orang yang membenci? Ini sumbernya. Satu, karena saling apa? Mengolok-olok. Dua, karena saling apa? Menghina atau mencela. Tiga, karena saling apa? Memanggil dengan panggilan yang buruk. Maka mohon izin, perempuan itu lemahnya di telinga. Jadi apa yang sampai ke telinga dia itu akan disimpan dalam memorinya, disimpan di hatinya, mengantarkan ketidakbaikan dalam hidupnya. Lanjut, bi'sal ismul fusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang fasik. Apa itu panggilan fasik? Panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin. Masya Allah. Dan siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Kenapa ada orang yang saling membenci? Pertama, karena dia saling mengolok-olok. Yang kedua, dia saling menghina. Yang ketiga, dia saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Dan yang keempat, dia tidak mau bertaubat dari kesalahan yang dia lakukan. Ujungnya apa? Kebenciannya dirawat terus-menerus sehingga tidak mengantarkan kebahagiaan untuk hidupnya. Berarti poinnya apa? Bunda sayang, mulai hari ini jangan mudah mengolok-olok orang lain. Setuju? Setuju? Kenapa Ustadz? Karena boleh jadi yang kita olok-olok lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dibanding kita yang merasa lebih baik, padahal boleh jadi dalam pandangan Allah kita tidak lebih baik daripada orang yang kita olok-olok. Maka mohon maaf, sekarang mah zaman dunia sosial media. Bunda begitu pandai mengomentari sesuatu dari apa yang Bunda lihat di sosial media. Padahal sosmed ini belum tentu benar keberadaannya. Betul? Maka ingat, kalau Bunda menemukan informasi, menemukan berita, menemukan kabar tentang seseorang dan ini menyangkut aib seseorang, saya ulangi, kalau Bunda menemukan kabar, menemukan berita tentang aib seseorang, maka jangan sampai Bunda ikut dalam larutan aib itu dengan cara apa? Dengan cara menghina orang itu. Boleh jadi yang ada di sosmed berbeda dengan kenyataannya. Ada orang yang terlihat soleh, padahal boleh jadi banyak kelakuan salah yang dia lakukan. Ada orang yang kelihatannya salah, tapi kita tidak tahu, boleh jadi ada amalan tersembunyi yang dia lakukan. Maka jangan mudah lihat orang dari covernya. Don't judge the book by its cover. Ulangi. Liar kan? Don't judge the book by its. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya, itu artinya. Jangan lihat orang dari luarnya, karena ada orang yang sepertinya ahli surga, tapi ternyata Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Ada orang yang kelihatannya ahli neraka, tapi ternyata Allah masukkan dia ke dalam surga. Ketika ditanya, apa amalannya Ustadz? Ternyata yang membedakan dua orang ini masing-masing punya amalan hati yang tersembunyi. Ada orang yang kelihatannya dia ahli surga, tapi di hatinya penuh kebencian, penuh prasangka buruk, penuh iri dengki, membenci siapapun. Boleh jadi itu yang menjadikannya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ada orang yang kelihatannya ahli neraka,
Tapi ternyata dia masuk surga. Kenapa? Karena ternyata orang ini punya kelembutan hati. Dia nggak benci sama orang. Dia mencintai siapapun. Dia sayang sama orang. Dia nggak iri dengki sama orang. Ternyata itu yang menghantarkan dia ke dalam surga. Maka ilmu hati itu penting atau tidak? Ilmu tentang hati penting atau tidak? Maka bunda sayang, jangan bosan ya ikut kajian Ustadz Hilman. Karena biasanya yang sering saya sampaikan babnya pasti itu. Bersihin hati kita, lembutin hati kita. Karena manusia itu nanti mati, tubuhnya dikubur ke dalam tanah. Betul? Manusia mati, harta, tahta, jabat, pangkatan ditinggal di dunia. Yang akan kembali kepada Allah apanya? Ruhnya, hatinya. Maka apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Kata Allah, aku tidak melihat parasmu, aku tidak melihat wajahmu, aku tidak melihat rupamu, aku tidak melihat bentukmu, tapi yang aku lihat adalah hati dan amalmu. Hati itulah dirimu sebenarnya, amal itulah bekal sesungguhnya yang kau miliki. Setelah itu kita tak punya apa-apa kecuali amal dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai, jangan saling mengolok-olok, jangan saling menghina, dan jangan saling memanggil dengan panggilan yang, karena kalau ini dirawat terus, nextnya ayat kedua, ayat ke-12. Kalau ini dirawat terus, maka apa yang terjadi? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhunni, jauhilah banyak prasangka di antara kamu. Kenapa? Inna ba'dadh-dhunni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Lihat, awalnya mengolok-olok, terus apa lagi? Menghina, terus memanggil dengan panggilan buruk. Udah ada kebencian nih. Kalau udah benci, apa nextnya? Pasti kita prasangka buruk. Nyangka si A begini, si B begini, si C begini. Kenapa ini dirawat? Karena diawali dengan kebencian di awalnya. Kalau udah prasangka buruk, pasti nextnya wala tajassasu, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya kalau udah menghina pasti mengolok-olok, atau dibalik, mengolok-olok pasti menghina, memanggil dengan panggilan buruk, jadi benci. Kalau jadi benci, jadi prasangka. Kalau jadi prasangka, mencari kesalahan orang itu. Betul? Kalau sudah mencari kesalahan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa? Dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Gibah, gibah, gibah. Ustadz, bagaimana dosa gibah itu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi diibaratkan seperti memakan bangkai saudara kita. Nauzubillahimin dzalik. Lihat bunda rangkaiannya. Kenapa ada orang yang membenci? Tadi kan membenci. Banyak. Satu, karena apa awalnya? Mengolok-olok. Terus apa lagi? Menghina. Terus apa lagi? Memanggil dengan panggilan buruk. Memanggil dengan panggilan buruk.
Yang ketiga, yang keempat, berprasangka buruk. Apa bahasa Arabnya? Suuzon. Suuzon. Habis suuzon apa? Tajasus, mencari kesalahan orang lain. Tajasus. Kalau sudah sibuk mencari kesalahan, nextnya apa? Gibah, menggunjing orang lain. Tuh lihat. Ada 6. Kalau, mohon izin, kalau ada di antara kita yang melakukan 6 ini, berarti kita masuk kategori orang yang merawat kebencian di antara kita. Nauzubillahimin. Mengolok-olok, menghina, memanggil dengan panggilan buruk, berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan bergibah, menggunjing orang lain. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah apa? Maha penerima taubat lagi maha penyayang. Maksudnya apa? Allah tuh pengen kalau ada di antara kita yang sudah terlanjur melakukan kesalahan ini, segera apa? Bertaubat. Pertanyaannya, kenapa disambungkan dengan kasih sayang? Jawabannya, kenapa engkau harus segera bertaubat agar engkau mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Berarti bunda sayang, teteh sayang, perhatikan. Yang di sini mau nggak disayang sama Allah? Mau nggak disayang sama Allah? Kalau mau disayang sama Allah, hindari perbuatan ini. Jangan mengolok-olok, jangan menghina, jangan memanggil dengan panggilan buruk, jangan suuzon, jangan tajasus, jangan gibah. Karena mohon maaf, boleh jadi mengapa hidup kita terasa berat hari ini, ujian silih berganti, musibah datang menghampiri. Tanyakan hatimu, boleh jadi ada perbuatan 6 ini yang kau rawat dalam kehidupan. Allahu Akbar. Maka terus Ustadz, siapa orang yang paling mulia di hadapan Allah itu? Lanjut ayat selanjutnya, ayat ke-13. Allah sampaikan di ayat tersebut, apa kata Allah? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu sekalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling apa? Mengenal. Terus siapa yang paling baik di dalam pandangan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Innallaha alimum khabir. Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Bunda, ibu, teteh, jangan saling membenci. Kebencian menjauhkan kita dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Beda itu boleh atau tidak? Beda itu sunnatullah. Kita ini pasti beda. Betul? Beda itu boleh, marah jangan. Beda itu boleh, bertengkar jangan. Beda itu boleh, berantem jangan. Punten, biasanya kalau mendekati pemilu nih suka bertengkar. Beda pilihan boleh atau tidak? Beda pilihan boleh tidak? Beda pendapat boleh tidak? Beda pendapatan? Beda pilihan boleh tidak? Beda pendapat boleh tidak? Beda pendapatan boleh tidak? Beda suami boleh?
Udah pasti beda suaminya lah. Beda guru boleh atau tidak? Boleh. Beda majelis taklim boleh tidak? Beda tempat ngaji boleh tidak? Beda boleh. Marah jangan, menghina jangan, mengolok-olok jangan, menjatuhkan satu sama lain jangan, ngegibah jangan. Betul? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Agama kita tidak mengajarkan seperti itu. Maka saya bersumpah kepada Allah, saya tidak pernah mengajarkan jamaah untuk membenci kepada siapapun. Bunda jangan merasa pengajian kita lebih baik. Jangan merasa majelis taklim kita lebih hebat. Tidak. Kalau tujuannya sama untuk mengenal Allah, semuanya baik atau tidak? Kalau tujuannya sama untuk ngajak kita makin dekat ke Allah, baik atau tidak? Kalau tujuannya sama untuk makin cinta sama Rasulullah, baik atau tidak? Kalau tujuannya sama untuk meningkatkan iman ke Allah, baik atau tidak? Baik. Maka bunda jangan ya, jangan menghina orang, jangan mengolok-olok orang. Kalau sudah keluar hinaan kepada orang, mohon maaf, berarti ada yang kurang sempurna dengan apa yang kita hadirkan. Harusnya makin kita taklim, makin rendah hati, betul? Makin kita taklim, makin lembut hati kita, betul? Bunda kan ngerasa ya, kalau makin taklim, makin ngerasa ilmu kita tuh nggak ada apa-apanya, betul nggak? Iya ya, makin banyak yang kita nggak tahu ya, makin banyak yang kita harus ingetin ya, itulah hidup. Maka bunda jangan jadi merasa pulang dari sini lebih baik daripada orang, jangan. Jangan pulang ngaji, ngobrol sama temennya, ucu, apa? Kita mah alhamdulillah ngaji ya cunya. Insya Allah kita mah ahli surga ya cuy ya, insya Allah ya cuy ya, masya Allah. Udah kita mah alhamdulillah ngaji tafsir tadi, masya Allah. Surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Kita mah udah naik level ya cuy ya, ngaji juga ya, masya Allah. Kita mah udah nggak usum ngaji-ngajinya ketawa-tawa, enggak, kita mah yang serius ya cuy ya. Bunda boleh jadi ada yang menghina kita, ada. Emang nggak nyampe ke telinga Ahilman? Nyampe. Wah cenah, jeung si Ahilman mah ngaji teh seserian wae, nggak ada ilmunya. Nggak apa-apa. Lebih baik disebut bodoh daripada disebut pintar padahal nggak tahu apa-apa. Betul? Wajar bunda. Kan memang begitu konsekuensinya. Pohon makin tinggi, anginnya makin. Ya udah, nggak usah peduli banyak orang yang kemudian dipikir-pikir liar tuh. Udah fokus aja sama jamaah, fokus sama yang kita sampaikan, perbaiki sedikit-sedikit, betul? Bunda kalau saya tanya, coba buka yang kita bahas kemarin, pasti poho deui. Udah lebih inget catatan hutang dibanding catatan ilmu kita, udah pasti. Mata kalau dibikin liar lah hidup ini. Yang penting mah ibu dekat sama Allah, betul apa betul? Yang penting pulang ke rumah tangga jadi baik, betul atau tidak? Udah, lurus, jangan iri sama orang, jangan hina orang, dan masing-masing pasti punya aibnya sendiri, betul? Kita mah masih syukur, masih ditutupin aibnya sama Allah. Allah itu sayang banget sama kita. Mana buktinya? Salah satunya, tanda Allah masih sayang sama kita, Allah masih melembutkan hati kita untuk datang ke majelis ilmu, betul? Makanya hari ini bunda jangan merasa ini ngaji gara-gara kita, bukan. Ini semua karena rahmat siapa? Allah yang sayang sama kita. Juga begitu. Kalau ada orang yang nanya, Hilman jamaahnya sekarang masya Allah ya banyak. Bukan hebatnya saya, tapi hebatnya Allah yang melembutkan hati jamaah untuk bisa hadir di majelis taklim kita. Udah. Kalau gitu mah lebih tenang hidup teh. Maka bunda juga sama ya. Manusia boleh menyakiti kita. Manusia boleh membenci kita, silahkan, gak ada urusan. Yang penting kita jangan benci sama orang lain. Setuju? Setuju? Orang boleh zolim sama kita, tapi kita harus yakin Allah tidak akan mungkin menzolimi kita. Kalau di hati kita udah ada Allahnya kuat, maka rintangan apapun yang terjadi pasti akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yuk, kalau ingin bahagia, ada berapa rumusnya tadi? 3. Satu apa? Don't worry. Jangan terlalu banyak
khawatir. Kedua, don't expect, jangan terlalu berharap kepada selain Allah. Yang ketiga, don't hate, jangan terlalu banyak membenci. Tadi kata Ahilman, kenapa kita jangan membenci? Ada 4 alasannya. Satu apa? Karena kita ini orang beriman. Yang kedua, karena kita bersaudara. Yang ketiga, karena menjauhkan dari ketakwaan kepada Allah. Yang keempat, jauh dari kasih sayang Allah. Kenapa orang ada yang saling membenci? Ada 6 alasannya. Yang pertama, gara-gara apa? Saling mengolok-olok, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Yang kedua, karena saling menghina. Yang ketiga, karena memanggil dengan panggilan buruk. Yang keempat, karena suuzon, prasangka buruk. Yang kelima, karena sering mencari kesalahan orang lain. Yang keenam, ghibah. Mulai hari ini bersihkan hati. Jangan saling membenci, jangan melakukan 6 hal yang dibahas pada kesempatan hari ini. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Kalau ini dirawat terus, nanti kebencian itu akan terus muncul dan menjadi penyakit untuk diri kita semua. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari kebencian kepada siapapun. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah bersihkan hati kita, Allah jaga diri kita, Allah lindungi diri kita, dan mudah-mudahan Allah semakin mencintai kita. Mau dicintai sama Allah, mau disayang sama Allah, jangan membenci kepada manusia. Karena kebencian yang kita tanam menjauhkan kasih sayang dan cintanya Allah dalam kehidupan kita. Sebelum tutup dengan doa dan sama-sama kita muhasabah, silahkan disiapkan infak terbaik. Mudah-mudahan infak kita pagi ini mengantarkan kebaikan untuk kita. Yang berinfak, Ahilman doakan semoga Allah panjangkan umurnya. Yang berinfak, Allah angkat derajatnya. Yang berinfak, Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak, Allah jauhkan dari bala musibah dan bencananya. Yang berinfak, Allah masukkan ke dalam surganya. Salawat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semoga yang berinfak Allah balas semua infaknya. Yang berinfak Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya. Yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sayangi kami semua ya Allah dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Ridhoi majlis ilmu kami pagi ini ya Allah. Sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. 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 Siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, ampuni keburukan kami ya Allah. Siapapun di antara kami yang hina dina kelakuannya, ampuni kelakuan hina kami ya Allah. Siapapun di antara kami yang banyak dosanya, ampuni banyaknya dosa kami ya Allah. Siapapun di antara kami yang sering berbuat maksiatnya, Allah, ampuni maksiat kami ya Allah. Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang datang menghampiri kami, jika ada musibah yang datang kepada kami, ini disebabkan karena ulah tangan dosa perbuatan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni mata kami sering melihat yang haram. Ampuni lisan kami pernah menghina orang lain, pernah mengolok-olok orang lain, pernah merendahkan orang lain, pernah prasangka buruk kepada orang lain, sering gibah, sering berbohong, sering dusta, sering ingkar janji. Allah, ampuni dosa-dosa kami.
Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat ya Allah. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni kami jika pernah melawan, membentak, pernah marah kepada orang tua kami ya Allah. Jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan badannya ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Maafkan kami belum bisa menjadi anak yang berbakti untuk orang tua kami ya Allah. Allah, ampuni rumah tangga kami. Maafkan rumah tangga kami yang sering jauh darimu Allah. Bunda, berapa kali kita melawan suami kita? Berapa kali kita kesal, marah kepada pasangan kita? Istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ampuni rumah tangga kami ya Allah. Ampuni kami belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami ya Allah. Bunda, Teteh, kita doakan anak-anak kita. Hadirkan wajah anak-anak kita. Dekatkan wajah anak-anak kita. Lihat wajahnya. Ya Allah, maafkan kami belum bisa menjadi ayah ibu yang baik untuk anak-anak kami. Berapa kali kita membentak anak kita, marah, jengkel, istighfar. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Lindungi anak-anak kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Allah, dengan penjagaanmu, dengan perlindunganmu, bimbing anak kami agar bertakwa kepadamu ya Allah. Bunda, sayang, silahkan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah di keluarganya, di rumah tangganya, dengan urusan ekonomi dunianya, minta, ya Allah, tenangkan hati kami, bimbing hati kami ya Allah. Kami ridho ya Allah dengan semua Engkau yang berikan kepada kami ya Rabbal Alamin. Allah, jika hari ini ada yang sedang gelisah di antara kami, tenangkan hatinya ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya ya Allah. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Jika ada yang punya aib, tutupi aibnya. Jika ada yang masih membenci, bersihkan hatinya ya Allah. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah, istiqomahkan kami dalam ibadah ini ya Allah. Allah, dekatkan kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya Rabb. Cukupkan kami dengan semua kebaikan dari-Mu ya Allah.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan ya Allah. Berkahi hidup kami ya Allah. Berkahi keluarga kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami ya Allah. Berkahi majlis az-zikra ya Allah. Berkahi negeri kami Indonesia ya Allah. Berkahi sisa hidup kami semua ya Allah. Allah, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia, satu saat nanti kumpulkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Izinkan kami bertemu lagi dengan guru kami, murabi kami, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, di tempat terbaik yang Kau janjikan untuk orang-orang yang soleh, orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atika ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman kiri dan kanan berpelukan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menjaga kita, membimbing kita, dan Allah senantiasa mengarahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin jika banyak kekurangan. Mohon maaf Ahilman banyak bercanda, banyak hereuinya. Semua yang benar pasti dari Allah, semua yang salah pasti dari Ustadz Hilman yang banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.